Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya kita sudah melakukan GKM berkenaan dengan optimalisasi data span ya, dan tahap-tahap yang dilakukan sebelum penyusunan rekonsiliasi, sebelum penyusunan laporan keuangan gitu, dan juga memberikan gambaran tentang apa eh, apa namanya basis akuntansi pada SPAN ya. Nah sekarang kita akan mencoba memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian sharing informasi terkait dengan prosedur analisis data transaksi keuangan. Nah ini slide ini dibuat oleh Sistem Pembayaran dan Anggaran Negara SPAN. Oke. Jadi prosedur analisis data transaksi keuangan ini masih di SPAN juga. Cuman ini terkait dengan prosedur analisisnya. Jadi yang menjadi dasar gitu dalam melakukan analisis laporan keuangan yaitu Per 56 PB 2016 belum sepenuhnya dapat ditemukan atau diselesaikan di daerah-daerah menurut DSP ya atau STP. Nah, kemudian banyaknya pertanyaan seputar bagaimana menguji validitas data siap di e-record. Ini kalau sebelum penerapan Sakti. Setelah penerapan Sakti kita menggunakan Monsakti. Nggak ada lagi aplikasi e-record. Jadi data dari aplikasi Sakti itu nanti dilakukan proses posting sehingga ada otomasi jurnalan dari server Sakti itu atas transaksi-transaksi seperti pembayaran gitu kan, atau terkait dengan pencatatan di persediaan ataupun di modul asetnya gitu. Ya itu kita nggak tahu ya. Ini terpisah ya, aplikasi Sakti dengan SPAN itu terpisah. Walaupun nanti pada saat dilakukan proses rekonsiliasi, dia diinterfacekan dengan data yang berasal dari SPAN gitu. Nah ya dilakukannya di Monsakti. Oke. Nah ini menguji validitasnya seperti apa gitu. Jadi beda kalau sebelumnya dengan saat ini gitu. Nah ini pentingnya analisis transaksi. Apa yang menjadi dasar analisis transaksi itu apa sih gitu? Kenapa dilakukan analisis transaksi? Nih, dalam menyusun laporan keuangan baik level wilayah yaitu Kanwil dituntut untuk dapat menyajikan ringkasan informasi pendukung yang memadai atas permasalahan transaksi pada KPPN lingkup kerjanya. Ini terkait dengan Kanwil yang melakukan konsolidasian data. Kemudian sebagai pemindah akuntansi Uakbun daerah, Kanwil dituntut untuk dapat memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas data pada KPPN lingkup kerjanya. Lalu yang ketiga, sebagai penilai laporan keuangan Uakbun daerah, Kanwil dituntut dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap penyelesaian akuntansi di KPPN lingkup kerjanya. Analisis sampai ke level jurnal transaksi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas KPPN dan Kanwil. Oke, ini kenapa analisis transaksi itu dibutuhkan? Itu, nah, pemahaman yang dibutuhkan ya, ada beberapa hal nih yang perlu dipahami oleh KPPN dan Kanwil dalam pelaksanaan analisis antara lain. Satu, pemahaman tentang prosedur analisis gitu. Jadi ada prosedurnya tuh. Patokannya itu per 56 tadi, tetapi nanti ada surat-surat dari Direktur APK yang sebelumnya itu juga udah ada. Kemudian kedua, pemahaman atas alur data transaksi keuangan. Nah, sebagaimana yang kita pahami kan gitu,
data itu kan sebetulnya sumber datanya berasal dari data suppliernya itu kan dari satuan kerja atau mitra kerja kita gitu. Baik itu berupa transaksi pengeluaran ataupun penerimaan ya. Gitu. Yang bersifat anggaran ataupun yang bersifat non anggaran. Kemudian ada pemahaman prosedur ini kita harus tahu dulu. Kemudian pemahaman atas alur data transaksi keuangan. Jadi kalau di SPAN itu kan sebenarnya awalnya dari sakti juga gitu, ya kan? Kemudian pemahaman atas alat-alat analisis, oke? Lalu berikutnya tahapan prosedur analisis itu pertama pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini kan dari semua data transaksi baik dia bersifat pengeluaran ataupun bersifat penerimaan gitu. Yang penerimaan itu kan ada yang sumbernya dari potongan SPM ataupun dari setoran ataupun dari pengembalian belanja. Kemudian menguji data, gimana melakukan pengujian data di analisis LK Bun itu gimana? Nah itu ada formatnya gitu, ada formatnya berupa Excel gitu. Jadi kan ada beberapa reporting ya, ada neraca, ada laporan arus kas, ada LRA, ada apa lagi tuh, LO, LPE, ya kan? Ada caleg gitu, ada LPSAL dan seterusnya. Ada 7 kalau nggak salah untuk Bun itu. Nah, pengujian datanya itu ada dalam pelaporan itu sendiri dilakukan pengujian seperti neraca itu kan posisi apa namanya aktiva harus sama dengan pasiva gitu, atau aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas gitu. Itu. Kemudian ada juga pengujian antar pelaporan seperti ekuitas pada neraca harus diuji juga dengan laporan perubahan ekuitas pada LPE gitu. Gitu kurang lebih. Ya begitu juga dengan LRA diuji juga dengan apa namanya laporan operasionalnya ya gitu. Ada bagian yang diujinya tidak keseluruhan. Itu kemudian pendeteksi data, kemudian perumusan rekomendasi solusi. Oke, berikutnya. Nah ini pengumpulan data nih. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber informasi sebagai berikut. Ada berdasarkan report SPAN, neraca, lab, neraca percobaan, neraca lajur, analisis perkiraan, buku besar, monitoring, UP, TUP, dan sebagainya. Kemudian hasil rekonsiliasi, gitu. Kalau sekarang namanya SHR ya. Kemudian monitoring TDK, daftar pagu minus, gitu, dan seterusnya. Oke. Nah ini pengujian datanya. Pengujian data diperlukan untuk mengukur tingkat kualitas data. Gitu. Valid apabila telah sesuai dengan per 56. Tidak valid apabila tidak sesuai dengan per 56. Nanti ada kertas kerja Excel-nya tuh gitu terkait dengan pengujian data itu gitu. Oke. Kemudian nah ini kan bicara pengujian data ya, ada perkembangan transaksi keuangan yang cukup dinamis akan berdampak pada pedoman analisis sehingga tidak menutup kemungkinan diperlukan update revisi dan peraturan tersebut. Oke. Ini kan seiring dengan perkembangan sakti pasti ada perubahan dong gitu dari sisi aplikasinya gitu, dari sisi analisis laporan keuangannya. Ini pendeskripsi data. Hasil punya data yang dianggap tidak valid tersebut setidaknya dapat membantu memberikan gambaran terhadap satu pengaruh terhadap laporan keuangan Bun atau laporan keuangan KL. Ada pengaruhnya enggak gitu. Gitu. Sehingga memang nanti ada mekanisme koreksi, ada aturannya juga tuh per berapa tuh yang mengatur itu per 16 ya atau 14.
Kemudian kesalahan sistem atau non-sistem deteksi terhadap kesalahan sistem akan membantu dalam melakukan perbaikan sistem. Kemudian sumber transaksi memudahkan dan menelusuri penyebab data tidak valid. Oke, nah ini perumusan rekomendasi dan solusi. Internal KPPN, eksternal Satker, dan terpusat. Masing-masing dapat melakukan sinergi dengan seksi terkait dalam menyelesaikan perbaikan data. Misalnya permasalahannya ada di PD. Nah, PD juga kan harus melakukan koreksi atau melakukan perbaikan data. Tetapi kan kalau sumber datanya itu berasal dari SPM, maka koreksinya dilakukan melalui SPM juga gitu. Begitu juga dengan restoran, itu harus permintaan juga dari satuan kerjanya. Kemudian dari eksternal, ini terkait dengan rekonsiliasi nih. Ini koordinasi dengan Satker sangat diperlukan ketika dokumen sumber dari Satker menyebabkan data menjadi tidak valid. Apalagi sekarang dengan menggunakan data sakti ya untuk proses rekonsiliasinya gitu. Nah ini terpusat, ini terkait dengan konsolidasian. Umumnya dapat diselesaikan dengan segera oleh Kanpus. Apalagi oleh tingkat KPPN, kalau pusat aja bisa melakukan segera. Ke inquiry PM OMSPAN. Jadi ada modul dalam SPAN itu kan ada modul PM, Payment Management, ada modul GL, General Ledger, dan ada online terkait dengan pelaporan Erecon gitu. Apa namanya? Data dari SPAN ini nanti dia akan terbentuk melalui proses inquiry di OMSPAN itu. Data ini juga akan terposting masuk ke dalam modul GL gitu. Kemudian ini di-inquiry ke apa namanya, ke OMSPAN gitu untuk bisa dimonitoring. Kemudian secara horizontal dia akan terposting biasanya jam 12 malam ya gitu. Kemudian baru data itu diadu atau dibandingkan. Oke, ini terkait dengan data pengeluaran. Nah, oke. Nah, ini pertama kan dari modul SPAN ya. Kemudian dari modul setelah terbentuk jurnal ada hasil dari transaksi di modul PM itu akan masuk ke General Ledger SPAN gitu. Nanti akan terbentuk laporan apa namanya alur phase LK gitu, neraca lajur dan buku besar. Ini kita bisa lihat di GL View gitu. Kemudian ini OLAP Erecon ketika kita mengadu data apa namanya Satker dengan data SPAN gitu. Jadi nanti data ini akan masuk ke di OLAP Erecon gitu. Oke. Nah ini proses Ereconnya. Oke. Alur data transaksi keuangan nih settlement biller MPN ini kalau terkait dengan penerimaan ya itu dia berdasarkan settlement atau biller MPN ya seperti setoran PNBP dengan menggunakan Simponika atau setoran pajak gitu, atau pengembalian belanja. Kemudian dia nanti akan diproses di modul government receipt gitu. Kemudian hasil akhirnya itu akan terbentuk jurnal di modul GL SPAN gitu. Nah terakhirnya lagi dia dicemplungkan di OLAP Erecon ini untuk siap diadu nih, diadu dengan data yang ada pada Satker, yaitu yang berasal dari pencatatan di Sakti kalau saat ini. Kalau sebelumnya kan dengan beberapa aplikasi yang terpisah gitu. Oke, tadi sebentar mundur dulu. Tadi itu ada yang namanya apa dia menggunakan Symphony billing online biaya cukai gitu. Ya sekarang kita menggunakan MPN G3 ya. Nah ini kemudian setelah di inquiry gitu dari Erecon itu, ini dari modul GR ini dia nanti di inquiry dia terbentuk di OMSPAN, sebenarnya dia terpisah nih gitu. Dia kayak
apa namanya kayak semacam diinterfaskan lah supaya Satker juga bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah diakui dari sisi penerimaan ya gitu. Oke, ini kemudian modul GL, ini membentuk ini LK neraca lajur buku besar gitu untuk bisa kita tracing dan divalidasi gitu. Oke, lanjut. Nah ini masuk di Erecon LK. Kalau sekarang nggak menggunakan ini, menggunakan Sakti by System ya, itu. Oke, nah ini menulis PAN di rekomendasi pendukungnya. Analisis perkiraan neraca lajur, detail segmen tambahan neraca lajur anggaran, buku besar, PAN. Ini biasanya digunakan untuk tracing terhadap data-data yang dianggap penyebab permasalahan seperti neracanya tidak imbang misalnya, atau misalnya ada apa namanya persediaan yang belum diregister gitu, sehingga kita menginformasikan kepada satuan kerja ini ada loh persediaan yang belum diregister, apakah belum dicatat itu modul persediaannya ataupun belum dilakukan rekon internal antara modul persediaan dengan modul asetnya gitu, disatunya gitu. Pengen data lanjutan ya. Oke, ini analisis perkiraan ini udah masuk ke dalam wilayah teknis ya gitu. Analisis perkiraan 180 karakter gitu. Ini untuk mentrace permasalahan yang timbul, baik itu terkait dengan kode satkernya ataupun terkait dengan kode KPPN yang dia apa namanya suspend atau tak bertuan gitu, ataupun kode akunnya gitu. Oke, nah ini hasil dari analisis perkiraan. Nah ini kan harusnya imbang nih, ini harusnya imbang gitu, ya debit dan kreditnya harus imbang gitu. Kalau dia nggak imbang, kalau saldo awal, saldo akhirnya itu tidak nol, saldo akhirnya tidak nol gitu, debit kreditnya tidak imbang, berarti bisa diketahui ada permasalahan. Nanti kita telusuri permasalahan ini transaksi yang mana gitu. Nah, ini kan terkait dengan utang nih contohnya. Oke. Nah, sumbernya utang nih. Kalau kepala satu perkiraannya ini aset sebenarnya gitu. Oke. Berikutnya masuk ke neraca lajur juga seperti ini. Tapi ini segmen tambahan ya. Ini ada namanya segmen penyimbangnya KPPN. Segmen skudernya Satker gitu. Ya. Oke. Ini untuk audited tahun 2020 ya. Oke. Kurang lebih begitu deh gitu. Nanti bisa dilihat sama dengan analisa perkiraan yang tadi gitu. Cuma kalau analisa perkiraan itu kan permasalahan gitu. Kalau neraca lajur bisa keseluruhan gitu. Oke, lajur anggaran. Ini buku besar. Ya ini lebih sifatnya inilah apa namanya. Nah ini kan harus plus minus ya gitu posisinya gitu. Ini fund ini juga untuk menelusuri. Ini biasanya paling cepat dengan menggunakan fund gitu. Production coa. Ini hasil dari rekonnya itu. Ini untuk menelusuri ini. Oh ini 182 masalah nih gitu. Ada suspendnya. Ini ada suspend nih. Tuh. Ya. Oh ini sekretariat. Ini ada data suspend artinya kan nggak ada apa namanya nih atribut yang dia tidak dikenal atau tak bertuan gitu. Oke. Production di FFF. Oke, ini setelah mapping gitu. Subledger accounting mapping gitu. Ini untuk penelusur ini di sini ada yang merah ini. Nah, ini ada permasalahan ini. Oke, lanjut. Ini roset LK-nya ya.
Ya kurang lebih begitu deh. Ini lebih banyak apa ya? Lebih banyak hal-hal yang bersifat teknis gitu. Ini kan contoh kasus nih. Gitu. Ini kas di bendara pengeluaran saldo awalnya kok minus gitu, saldo akhirnya minus juga gitu. Ini ditelusuri gitu. Ya kalau kas itu kan harus di posisi apa namanya? Saldo normalnya kan di debit karena di aset. Oke. Oke, ini contoh kasus semua nih. Oke, kurang lebih begitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.